Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, punten Ibu, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Asit yang berjaga di Klinik Pasundan pada pagi hari ini, Bu ya. Nah, baik Ibu, punten kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Marisa. Ibu Marisa, baik Ibu ya. Untuk saya izin untuk mencatat Ibu ya. Ibu Marisa, umurnya berapa tahun Ibu? 24 tahun. 24 tahun, baik Ibu ya. Kemudian untuk jenis kelaminnya perempuan Ibu ya. Kemudian untuk alamatnya di mana kalau boleh tahu Ibu? Di Jalan Sumatera. Jalan Sumatera, baik Ibu ya. Kemudian untuk punten Ibu, kalau sukunya Ibu saat ini apa? Asli Sunda, Dok. Asli Sunda Ibu ya. Baik, kemudian untuk status pendidikan terakhirnya Ibu? SMA, Dok. SMA. Baik ya. Nah, punten Ibu, di sini saya izin untuk menanyakan beberapa hal ya Ibu ya. Baik. Nah, Ibu ya. Oke, kalau boleh tahu Ibu apakah sudah terkait siklus menstruasinya itu bagaimana Ibu? Apakah normal? Normal, Dok. Normal Ibu ya. Kemudian punten Ibu, apakah Ibu sudah menikah? Sudah, Dok. Sudah Ibu ya. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memiliki anak Ibu atau sudah pernah melahirkan? Pernah, Dok. Nah, Ibu ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu sekarang anaknya berapa Ibu? 2, Dok. Sekarang 2. yang ketiga. Sekarang yang ketiga, baik Ibu ya. Nah, kemudian untuk biasanya kalau Ibu menstruasi itu dari waktunya, kemudian siklusnya gitu Ibu ya, teratur atau tidaknya, kemudian dari jumlah darah yang keluarnya itu apakah normal Ibu? Teratur, normal seperti itu? Iya, teratur. Kalau jumlah banyak di awal. Jumlah banyak di awal, baik Ibu ya. Nah, kemudian di sini kalau boleh tahu Ibu untuk hari pertama head terakhir itu di tanggal berapa Ibu? 5 Oktober. Di 5 Oktober ya Ibu ya. Nah, oke, baik. 2024, Dok. Baik Ibu ya. Nah, di sini mungkin saya izin untuk menghitung dari usia kehamilan Ibu saat ini Ibu ya. Nah, yang dimana hari ini itu kan tanggal 6 Mei Ibu ya, 2025. Nah, kemudian apabila dihitung, berarti saat ini usia kehamilan Ibu itu di 30 sampai 31 minggu. Seperti itu Ibu ya. Oke, baik. Nah, kemudian Ibu punten, apakah sebelumnya kan Ibu sudah pernah punya anak ya, sudah melahirkan. Nah, sebelumnya itu lahirnya sesar atau normal Ibu? Normal semua, Dok. Normal semua Ibu ya. Baik. Kemudian apakah anak Ibu itu ada riwayat dilakukan vakum Ibu saat saat melahirkan? Enggak. Ekstraksi vakum tidak Ibu ya. Oke. Kemudian apakah Ibu sebelumnya ada riwayat penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, asma, seperti itu Ibu? Cuman ada alergi aja, Dok. Alergi aja. Kalau begitu alergi apa Ibu? Banyak. Banyak. Salah satunya? Obat. Terus cuaca. Makanan. Gitu ya. Kemudian hipertensi ada Ibu? Ada hipertensi? Oke. Kemudian Ibu di keluarga Ibu itu ada yang memiliki keluhan yang sama seperti Ibu, alergi yang tadi Ibu? Kakek saya sih, Dok. Kalau keluarga terdekat lebih ke DM. Oke, baik. Terus kemudian apa keluarga Ibu ada yang pernah melakukan operasi sebelumnya, operasi apapun Ibu? Operasi amandel, Dok. Amandel, baik ya. Kemudian riwayat diabetes mellitus? Iya. Ada juga diabetes mellitus, baik Bu ya. Nah, kemudian Ibu saat ini kan sedang hamil 31 minggu Bu ya. Nah, Ibu merasakan nggak seperti ada gerakan janin di perut Ibu? Ada, Dok. Ada Ibu ya. Atau kontraksi Ibu? Kontraksi enggak sih, Dok. Aman Ibu ya. Kemudian apakah Ibu belakangan ini jadi sering buang air kecil? Iya, Dok. Oke. Kemudian Ibu kiranya di bagian tubuh Ibu, di tangan atau di kaki atau di seluruh badan Ibu itu apakah merasa ada seperti bengkak Ibu? Enggak, Dok. Tidak ada, baik. Kemudian untuk sampai saat ini Ibu, apakah sempat ada keluar pendarahan di jalan lahir Ibu? Enggak, Dok. Tidak Ibu ya. Atau mungkin maaf Ibu, seperti ketuban pecah Ibu, jadi ada air yang keluar dari itu? Tidak ada Ibu ya. Baik Ibu ya. Baik, mungkin alhamdulillah Ibu ya, untuk anamnesisnya sudah kita lakukan. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Nanti Ibu boleh ke meja pemeriksaan. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Tidak ada, Dok. Baik. Atur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu punten, di sini dengan Ibu Miskayah. Nah, baik Ibu. Nah, di sini kita tadi kan kita sudah melakukan wawancara Ibu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk lakukan pemeriksaan fisik Ibu ya. Yang dimana nanti saya akan coba untuk meraba beberapa bagian perut Ibu. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui keadaan dari si kesehatan janinnya seperti itu Ibu ya. Nah, Ibu, di sini saya sudah Ibu sekarang sudah di tempat yang privasi, sudah terjaga Ibu ya. Yang dimana di sini sudah ditemani oleh asisten saya juga dan sudah sama suami Ibu ya ditemani. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk mulai melakukan persiapan ya Bu ya. Nah, di sini Ibu boleh untuk buang air kecil dulu ya sebelum pemeriksaan. Baik Ibu sudah. Kemudian di sini kita akan lakukan persiapan alat. Di mana di sini kita pastikan suhu ruangannya juga itu nyaman, kemudian pencahayaan dalam ruangan yang cukup, pita ukur, kemudian stetoskop monoaural. Selanjutnya ada termometer. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk mencuci tangan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Baik, sudah. Dan di sini kita coba minta pasien untuk berbaring. Ibu punten boleh ya, Ibu untuk berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi bagian atasnya itu sekitar 30 sampai 45 derajat dan ditutupi dengan selimut. Baik, Ibu punten. Baik, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pengukuran dari TFU atau tinggi fundus uteri. Di mana sini kita akan coba untuk mempersiapkan alatnya yaitu berupa dari pita ukur. Nah, pita ukur ini di sini kita akan coba untuk pakai untuk mengukur dari tinggi fundus uteri. Nah, di sini kita akan berdiri di sisi kanan pasien, kecuali kalau yang tidak itu bisa di sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini kita pastikan aksis bagian uterusnya itu berada pada garis lengan tubuh. Nah, jika diperlukan dapat dilakukan reposisi uterus dan janin agar berada di garis tengah. Nah, untuk meminimalisirkan kesalahan ukur karena lemak tubuh dari sang ibu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan lakukan palpasi fundus uteri dengan sisi radial dari telunjuk. Baik Ibu punten ya. Baik, kemudian selanjutnya di sini apabila sudah teraba bagian fundus uterinya, kita akan coba letakkan ujung dari pita ukur di bagian tengah fundus uterinya. Kita rentangkan pita ukur sampai mencapai bagian atas tulang kemaluan pasien atau di bagian superior rami ostium pubis. Nah, atau kita juga bisa dapat dilakukan sebaliknya yaitu dengan ujung pita ukur pada superior symphysis pubis gitu. Kemudian kita rentangkan pita ukur sampai fundus uteri. Baik, kita akan coba untuk ukur. Seperti ini. Baik, kemudian di sini hasil itu 34 Ibu ya. Nah, kemudian saat dilihat angkanya kita catat seperti itu ya. Nah, kita bisa lakukan pemeriksaan ini itu minimal 2 kali dan kita ambil rata-ratanya kalau ada perbedaan. Oke, kita cek lagi Bu ya. Baik, masih sama Ibu ya. Oke. Jadi di sini kita akan lakukan pemeriksaan Leopold pada posisi pasien dengan posisi pasien sedikit fleksi. Nah, di sini untuk Leopold 1 kita akan memeriksa bagian perut pasien, yang dimana di sini kita akan pemeriksa itu menghadap pasien gitu ya. Kemudian di sini kita akan letakkan ujung jari pemeriksa itu di bagian fundus dan kita akan lakukan palpasi pada bagian janin yang berada dalam fundus uteri dengan kedua tangan pemeriksa. Nah, kalau diperlukan bisa digerakkan secara lembut atau gentle. Kemudian kita lakukan eksplorasi bagian fundus dengan jari pemeriksa dan identifikasi bagian janin yang berada di fundus uteri tersebut. Kita akan coba. Dan Ibu ya. Seperti ini. Baik. Kemudian di sini akan terasa massa besar apabila itu bokong, massa besar yang lunak itu bokong. Kemudian kalau terasa massa bulat keras yang dapat digerakkan dengan mudah itu bagian kepalanya seperti itu ya. Baik, kemudian selanjutnya di sini kita akan coba lakukan pemeriksaan Leopold 2, yang dimana di sini kedua tangan kita akan dipindahkan di bagian sisi lateral uterus tersebut. Kita lakukan palpasi dengan jari-jari untuk menentukan bagian janin yang berada pada masing-masing sisi uterus. Nah, kalau bagian punggung itu akan teraba bagian yang keras dan resisten. Kemudian kalau yang ekstremitas biasanya akan teraba bagian-bagian kecil yang irregular namun mudah untuk digerakkan. Dan Ibu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan lakukan pemeriksaan Leopold 3, yang dimana di sini kita akan lakukan palpasi perut abdomen tepat di atas simfisis dengan satu tangan dengan cara menggenggam bagian bawah janin untuk identifikasi bagian janin tersebut. Jika bagian bawah janin itu belum masuk pintu atau atas panggul, biasanya akan mudah digerakkan. Tapi jika sulit digerakkan, artinya sudah masuk ke bagian pintu atas panggul. Nah, di sini apabila teraba massa bulat dan keras, maka itu kepala. Kemudian apabila terasa massa bulat lembut dan asimetris, itu kemungkinan adalah bokong. Kemudian di sini kita akan lakukan pemeriksaan Leopold 4. Di sini kita akan coba memeriksa memeriksanya itu dengan menghadap kaki pasien. Nah, kita akan coba untuk
kita akan coba untuk letakkan kedua tangan kita pada bagian bawah uterus dengan ujung jari kedua tangan yang memegang bagian bawah janin dan memberikan tekanan lembut searah dengan sumbu pelvis. Nah, konvergen itu jika kedua ujung jari tangan dapat bertemu, artinya bagian bawah janin itu belum masuk pintu atas panggul. Nah, kemudian apabila sejajar itu H2 dan H3 itu bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Nah, apabila dipergen itu jika kedua ujung jari tidak dapat bertemu, artinya bagian bawah janin itu sudah masuk pintu atas panggul. Lalu selanjutnya di sini kita akan lakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop monoaural. Nah, di sini kita pakai tangan yang cenderung dominan untuk mengambil stetoskop dan letakkan bagian dasarnya pada punggung janin. Di sini kita akan dekatkan telinga pemeriksa pada bagian pon dari stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin atau DJJ. Nah, kemudian kita bandingkan dengan cara mempalpasi denyut jantung ibu dengan tangan kiri. Nah, jika DJJ tidak terdengar karena dinding abdomen ibu yang terlalu tebal atau diakibatkan oleh ibu tersebut gemuk, kita letakkan bagian dasar stetoskop pada area yang paling tipis, misalnya di 3 cm di bawah umbilikus, seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian kita dengarkan. Nah, kita juga bisa dengarkan di sebelah sini. Selanjutnya di sini kita akan coba dengarkan dan hitung frekuensi DJJ-nya setiap 5 detik, lakukan sebanyak 3 kali dengan interval masing-masing 5 detik. Kita dengarkan selama 1 menit dan mengidentifikasi itu reguler atau irregular. Nah, sebagai catatan, perbedaan dalam menghitung setiap 5 detik itu dapat digunakan untuk monitoring dari ritme irregular, gitu ya. Kemudian di sini kita akan coba contohnya gitu ya. 5 detik pertama itu 11, 5 detik kedua itu istirahat, dan 5 detik ketiga itu 12, 5 detik keempat istirahat, dan 5 detik kelima itu 12. Nah, setelah itu apabila sudah kita dapatkan, kita coba jumlah frekuensi yang didapatkan, kemudian kita kalikan 4 untuk memperoleh hasil DDJ per menit. Nah, yang dimana itu tadi ya sudah kita dapat, yaitu 11 ditambah 12 ditambah 12, yang dimana itu 35 itu akan dikalikan 4, berarti 140 kali per menit, dan denyutnya itu reguler. Kemudian di sini untuk nilai normalnya itu ada 120 sampai 160 kali per menit dan reguler. Kita letakkan kembali alat yang sudah digunakan. Baik Ibu, alhamdulillah sudah selesai Ibu untuk pemeriksaannya. Apa yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, di sini kita akan coba untuk buat kesimpulan terlebih dahulu Ibu ya, dengan hasil pemeriksaan, dan kita akan tulis pada medical record seperti itu. Nah, di sini mulai dari GVA-nya atau grapida parturian dan abortusnya, kemudian usia kehamilan atau gestasi dalam minggu. Ya, untuk pasien ini hamil tunggal atau gemeli, kemudian letak janinnya sungsang atau kepala atau normal, kemudian riwayat operasi sebelumnya seperti miomektomi atau seksual sesar, dan kemudian kita bisa lakukan tafsiran persalinan. Nah, di sini karena HPAT itu 5 Oktober 2024, yang bisa kita simpulkan HPL-nya atau hari perkiraan lahirnya itu di 12 Juli 2025 dengan rumus biasanya itu tanggal akan ditambahkan 7, berarti 5 ditambah 7 jadi 12, kemudian bulan itu akan dikurangi 3, 10 dikurang 3 berarti 7, dan tahun itu ditambahkan 1 yaitu 2024 ditambah 1 menjadi 2025. Contohnya seperti di sini. Ini karena pasien itu masih gestasi yang pertama, belum pernah melahirkan dan belum pernah abortus. Kemudian di sini untuk grapidanya itu di 30 sampai 31 minggu. Nah, tunggal letak kepala tafsiran persalinan itu di 12 Juli 2025. Nah, di sini alhamdulillah Ibu ya sudah selesai. Nah, di sini saya akan coba untuk menceritakan dulu 6 langkah WHO. Baik, Bapak akan ditanyakan terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada, alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.